Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Padepokan Sumber Waras. Di malam hari ini kita akan membahas sebuah warisan dari keluarga, dari silsilah keluarga Ki Wangsaguna. Sini ada dua ya, berupa sebuah kitab. Kita tidak membahas dulu warisan yang berupa benda pusaka atau yang lain sebagainya. Kita bahas dulu warisan tentang bagaimana kitab ya. Jadi di sini saya menemukan sebuah peninggalan, mungkin dari peninggalan dari keluarga, peninggalan dari leluhur saya, yaitu Ki Wangsaguna. Yang punya Ki Wangsaguna itu punya anak 5 ya. Yang satu yang Nayadikrama, ya Wangsakrama, terus Wangsakarya, Sanawi, sama Sawikrama. 5 anak ya. Terus kalau 5 anak ini kemudian turun temurun itu salah satunya daripada banyak warga masyarakat Rawaing sini yang menjadi anak keturunan dari keluarga Ki Wangsaguna. Karena anak pertama yang Nayadikrama punya anak 5, terus Wangsakrama punya 9, Wangsakarya 9, Sanawi 6, terus yang Sawikrama itu 10. Turunan-turunannya itu banyak. Nah, yang kita akan bahas malam hari ini, kita membahas tentang peninggalan, bahwasanya beliau Ki Wangsaguna adalah bisa dikatakan ahli agama. Di sini saya katakan ahli agama karena peninggalan kitab beliau itu adalah berisi tentang keagamaan. Ini adalah beberapa, mungkin ini ada banyak, mungkin cuman nggak tahu pada kemana. Terus yang saya temukan itu ada 2 ya. Yang pertama ini adalah ini ya. Ini yang pertama, kitab peninggalan beliau. Ya, sangat tua. Kemudian kita bisa buka dalamnya, teman-teman. Ini adalah hadis Jawan. Hadis Jawan artinya kitab-kitab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dengan bahasa Jawa ya. Di sini menggunakan bahasa Jawa ya. Bahasa Arab cuman yang di sini menggunakan bahasa Jawa, hadis Jawannya. Ini membuktikan bahwasanya beliau Ki Wangsaguna adalah seorang ahli agama. Ini kitab hadis loh. Ini tebal ya. Kitab hadis ini tebal. Halamannya sampai 300-an lebih, hampir 400 halamannya ya. Ini hadis semua yang dijelaskan dengan menggunakan bahasa Jawa. Ini di sini ada tahunnya ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini tahun berapa. Ini tahun 1351 ya. 1351. Di sini tahunnya 1351, berarti zaman kalau nggak salah tahun 1351 itu abad ke-13, itu zamannya Syekh Subakir ya. Zamannya Syekh Subakir, awal-awal peradaban terkenalnya Islam ke tanah Jawa. Mungkin ini adalah salah satu kitab di era zaman Sunan
kitab di era zaman Sunan Wali Songo generasi yang pertama ya. Mungkin ini adalah salah satu kitabnya, bisa kita lihat teman-teman ya. Ini sampulnya sudah tidak menggunakan sampul asli, sampulnya ini sampul seperti ini, sampul buatan tambahan ya. Itu juga ini saya menemukannya sudah berada di tanah ya, jadi kotor teman-teman. Ini alhamdulillah peninggalan dari yang Ki Wangsaguna ya teman-teman. Mungkin dari pihak keluarga, ada yang pengen tahu boleh datang saja ke rumah saya. Kemudian yang kedua ini ada kitab juga ini ya. Ini kitab Jawa juga, cuman ini kitab pengobatan ya, kitab pengobatan ya, kitab pengobatan. Ini adalah kitab pengobatan, yang mana kitab ini mungkin ya beliau oleh Ki Wangsaguna, dan juga mungkin banyak ya dari orang Jawa zaman dahulu, orang Jawa Islam yang telah masuk dalam peradaban Islam, mungkin banyak yang menggunakan kitab ini ya. Pengarangnya ini adalah Syekh Dairobi ya. Mungkin banyak yang tahu kitab ini ya. Mungkin banyak yang tahu ini adalah Mujarobat ya. Cuman ini versi awal ya. Versi yang pertama kali dikeluarkannya kitab Mujarobat. Masih menggunakan bahasa Jawa yang ditulis dengan bahasa Pegon ya. Jadi ini semua ini adalah bahasa Jawa ya, utawi piro mertelake fardune wudu iku ini ya. Ini bahasa Jawa, cuman ditulis dengan bahasa Pegon ya. Ini juga awal mula yang membuat bahasa ini adalah kalau nggak salah ketika zaman Sunan Wali Songo generasi kedua ya. Zaman Wali Songo generasi kedua. Dan di sini banyak ya. Dari mulai awal pertama itu ada rukun Islam, kemudian tentang sholat, zakat, puasa, terus syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Kemudian di dalam juga ada membahas tentang raja-raja kayak ini nih ya teman-teman ya. Lihat ini seperti pembahasan tentang raja-raja. Ini ada ini lagi nih. Jadi kitab-kitab ini berisi pengobatan-pengobatan yang mana ketika zaman itu mungkin ini zaman ketika setelah Wali Songo, mungkin ini ya zaman ini mungkin ketika Wali Songo, terus kita Syekh Dairobi itu berasal dari Mesir ya. Beliau bukan asli orang Jawa, beliau adalah orang Mesir, kemudian tapi mampu membuat kitab bahasa yang menggunakan bahasa Jawa seperti ini ya. Nah ini teman-teman ya, ini pembuktian bahwasanya Ki Wangsaguna atau salah satu daripada cikal bakal Rawaeng ini adalah salah satu ahli agama ya. Mungkin bisa jadi ini adalah kitab peninggalan dari Mbah Santri ataupun yang lain sebagainya, saya tidak tahu ya. Ini kitab hadis loh ya, hadis Jawan ya. Ini pada tahun 1351. Ini kitab hadis Jawan. Dan cetakan kalau kitab lama itu biasanya tulisannya itu ini ya, tulisannya masih seperti ini ya. Jadi dia itu seperti belum rapi seperti Al-Quran atau kitab-kitab keluaran sekarang ini, dan juga belum ada garis atau cetakan-cetakan modern ya. Ini masih menggunakan cetakan lama ya,
mesin cetak dulu ini juga mungkin dibuatnya bukan di Indonesia, karena di Indonesia dulu belum ada toko buku atau percetakan kertas. Ini mungkin ketika era zaman nah jika sini juga ini sini jadi teman-teman ya, kita buat keluarga mungkin ya yang melihat video ini, mungkin kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Ki Wangsaguna adalah seorang ahli agama ya, karena dia meninggalkan kitab hadis ya. Kitab hadis ini enggak sembarangan ini ya. Ketika zaman dahulu pemegang kitab-kitab tersebut itu orang-orang yang benar-benar ahli agama ya, bisa juga santri atau murid sunan atau lain sebagainya ya. Karena ketika zaman dahulu masih sangat jarang sekali orang yang begitu paham tentang agama Islam, tapi Ki Wangsaguna telah memiliki kitab ini ya. Ini salah satu peninggalan ya. Mungkin teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini ya, kita kembali lagi, orang zaman dahulu dalam memperjuangkan agama Islam itu sangat bersusah payah ya teman-teman. Jadi kita harus mengingat lagi dan jangan disalahartikan ya, itu makna-makna yang terkandung dalam ilmu-ilmu seperti ini ya. Petungan Jawa ini, di sini ada ya, Tangetung Jawa ya, pasaran, terus juga alamat bapak mimpi atau hari lahir, ini juga berasal dari kitab ini ya. Banyak sekali kitab hitung-hitungan Jawa yang berasal dari kitab ini ya. Jadi teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, ketika kalian mengamalkan suatu amalan atau mengamalkan satu buku seperti ini, itu harus memiliki dasar dan kita harus memiliki guru ya, karena sangat penting sekali agar kita perjalanan kita ada bimbingan yang membimbing setiap langkah-langkah kita ya. Ya mungkin sekian dulu dari kami. Bahkan nanti ada pihak keluarga yang ingin melihat peninggalan atau warisan dari Ki Wangsaguna, boleh silahkan datang ke rumah saya dan kita akan berbincang-bincang tentang warisan leluhur ya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.